Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Saya sering ditanya orang, Gus, zakat itu apa dikene panitia masjid tak dilakoni dhewe. Nah, kowe takok drengki apa takok api-apian namanya. Nah, kowe drengki apa ngomentari panitia masjid, tak jawab apik ning masjid. Ben sifat drengkimu mbok lawan dhewe. Gak Gus, objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya. Atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan gak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung. Tapi kalau ponakan misanan kan sudah ndak tanggungan, ndak wajib maksudnya, ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas, dahulukan dil kurba, orang yang punya unsur apa? Kerabat. Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk selawehu. Itu ora kena tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini, corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes sara kemotollah sementing sak desa keduman. Kayak manuk doro ra Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini. Ini dengerin nih, yang ada di Mu'in di Ana. Zakat itu asnafnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya tuh ya tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran bobo ya ora roh lah. Pokoke sebagian iku ya ora islami banget. Mbek rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu amil tak ceritane ngaten nggih, Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat tuh di Yaman. Ya Madinah sampai Yaman jaraknya coba bayangno zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jajah zakat tuh ono pantese. Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan to, tengok-tengok mbek rokokan terus ono sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ana kiai Mustofa Dar, iku yo amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Yo ana bener yo nyatane amil tenan. Terus sekolah di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok kei zakat. Karo dene sebagian mereka yo wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Konto zakat. Oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti berang kilo? 200 kilo ke? 200 kilo, wong kere ning desa iku 400. Enggak tak latih kowe ben pinter, senenganmu ngaji swarga neraka, tak latih ben utekmu bener. 200 kilo sing wajib dizakati 400, berarti untuk piranan? Setengah kilo. Setengah kilo itu koyok pakanan doro. Napa? Mandoro. Nak sing melarat 400 itu setengah kilo, nak sing melarat 800 seprapat. Saiki atuk ora rata wong tuk kemoto 20 kilo timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras seprapat. Iku apa kanane manuk doro? Ayo jawab saya, harus sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil yo masuk akal. Biye-biye podo-podo fikir kok gak dibagi rata. Tapi ana ulama darani atuk ora dibagi rata, sing penting kemoto ngregani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame, kala bala tukrimun al yatim. Nak ngekeki ana mulyanane, wong dikeki seprapat kilo iku mulyano tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngono iku jenenge istihad. Istihad tuh mirip-mirip, itu jenis ra'yu naswabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus sawab. Pendapatku itu benar tapi mungkin salah, tapi kayak salah tapi mungkin. Misalnya aku fatwa, wong elek ku haram untuk wong elek. Ya ono mirip bener.
Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misale lho aku ujug-ujug istihad fatwa. Wong lanang weli iku haram untuk wong wedok weli. Karena anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku fatwa ngono. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar enggak? Mungkin. Terus ono sing bantah, ora ono hadise. Apa meneh sing kira-kira sing bantah Albani, mana hadisnya? Enggak ada pegangannya. Misalnya aku Albani, sidik-sidik kan nyempriti hadis. Nah. Ya ono bener. Terus ono wong neh sing dipendapat, jogeman untuk wong sugih. Biasane wong untuk wong sugih iku diburohno. Wong alim untuk wong wedok sugih diburohno. Ya ono bener e, rata-rata wong kere diburohno wong sugih. Ya kadang ya ono salah, atuk diburono lah numpak Innova, timbang majikan tapi satpam. Misale, ya ono miripe. Lah itu pendapat asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir, iku shawabun yahtamilul khata' wa khata'un yahtamilus shawab. Sehingga mulai dulu ulama itu kalau khilaf tuh ya biasa-biasa, ketemu koncone sing khilaf tuh ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah ya tidak kunut, padahal beliau orang yang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal. Karwan wis kapundhut ditanya, "Lima adalah taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Jolani, ikroman lihadal madzhab." Aku ngerkani madzhab iki. Terus tak tonton meneh, iki kowe nek ora paham buangeten. Kowe sholat duhur dengan sadar, 1 rakaat rukuk 2 itu sah apa enggak? Loh, rukuk 2 kali kan? Di rakaat ula, kue rukuk 2 kali sah ndak? Menambahkan 1 rukun rukuk, ndak sah. Sholat itu batal dengan menambahi 1 rukun. Jadi kena rukuk 2 kali, sholat duhur loh. Sah ndak? Ndak sah. Nambahi sujud 3 kali, ndak sah. Karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan 1 rukun. Yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? 4. Wes yakin? Wes tak takoi mas jawab ya. Wes keliru lah. Gue cah murid teh masih beringosan kan murid kita. Takbir 4 rakaat itu rukun apa sunat? Rukun. Yang bab sholat jenazah takbir 4 rakaat itu. Sehingga dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya 4, yaitu takbir 4 kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa enggak ijek donga meneh. Sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung takono sing tahu-tahu haji ayo bertakbir keempat sing tahu umroh. Nah, di Mekah langsung salam to apa ibu donga? Langsung salam. Tapi nek teng Indonesia donga. Jadi dongane ping pindho ning sudah sampean yakin kalau 4 tadi rukun? Tak latih fikih. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, batal enggak dalam sholat jenazah? Loh enggak jawab saya. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu zikri. Iso wae dekne nambahi Allahu Akbar niat rukun tapi mujarradu zikri. Wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun, sehingga kalau nambah itu ya batal, berarti nambahi rukun. Lalu jenis pendapat ini ya mirip bener mirip salah. Lah wong awam-awam kowe ora dadi dhuwit kok geger, wah iku perelek meneh. Elek wong ya kowe iku, anggere menyangkut dhuwit ngono kok geger. Mergo ora dadi duwe, wong elek meneh kan neraka, ngomongan niku mari neraka. Lah seperti itu, terus tak bedheki meneh misale. Gak jawab ya. Ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe salat maghrib lah atau salat isya atau salat apa saja. Aku kan sering salat maghrib teng mriki makmum Mustofa misalnya. Setelah Mustofa salam pertama, yang menjadi rukun salat itu salam pertama apa kedua? Enggak, jawab saja. Pertama. Terus Mustofa jenggot ini Mustofa. Tapi jenggot itu sunat tuh, muni jenggot mau ngenyak mau ngelem raro aku. Ya Mustofa kan sering jadi imam ya. Nah, Mustofa wis salam. Wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe biasa napa? Warahmatullahi sauni-unimu masukin.
Assalamualaikum warahmatullahi. Mustafa salam. Ketika Mustafa salam itu statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak, jawab saja. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua, apa mana nak kesuwen rondok banget, maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal orang? Nah, ini cerita saja. Pendapat itu masuk akal tidak? Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada? Tapi makmum sopo, makmum Mustafa. Lah saya kira ora sholat kok bawa makmumi. Aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat? Aneh enggak? Kowe ora ora aneh mergo kira iso ngaji. Lah ya kowe selama ini nganggep gak aneh mergo kira iso ngaji. Coba saiki bar ngaji iki kok terus ngoso aneh. Bar ngaji iki lho mbak iki teko, nailing tapi yo. Setelah imam salam itu dia masih sholat enggak? Enggak. Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaannya? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Mau ora imam kok mbok enteni. Berarti kamu mentaalokan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Maka dianggap batal. Amma mengatakan enggak batal. Piye-piye salam kedua itu min mutammimati sholat, terus penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Lah ngene iki pendapat khilaf sing babak, kira-kira satu-satu. Padha mutune. Sing ora mutu mau ngono kok dibakas sing ora dadi dhuwit. Lah iku sing elek ngono iku. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama aku langsung ngadeg. Tapi sing loro ya sing ra setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang ngenteni bar salam kedua. Sehingga di pondok saya, di pondok sarang gitu separuh nak imam salam langsung ngadeg, separuh ngenteni. Berarti separuh berakhlak, separuh berfikih. Ngono aja, jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Artinya berfikih wong imam wis keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Enggak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Makanya saya katakan separuh berfikih, separuh beretika, berakhlak. Nah yang seperti ini kok pede-pede mbahmu wong padha kaya iya kaya ora. Ini mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede-pede mbahmu wong ora mesti bener ora mesti salah kok pede. Masalah biasa wae penting soleh di hati soleh rezeki ya minawas wae taluk wae pangeran ora usah sok suci ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya wis kabeh kersane napa pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak salabah malah akhirnya su'ul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya su'ul khotimah. Wahsi sing mateni kekasih Nabi, rupanya mateni Hamzah, ditakdir husnul khotimah. Makanya itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih. Pangeran ya sudah selesai. Itu anakku itu itu mikir awakmu dewi. Mulane donga mbek ngaji ku derajate dhuwur ngaji. Mergo ngaji muji pangeran, nak donga mikir awake dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Terus, akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepinginnya iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya ndonga. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang yo ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, ndonga-ndonga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra wis. Pangeran yo paling wis dikai sithik ngono cukup wong. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil.
Itu bagus. Kayak Ihya itu loh, kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu kalau dongo itu jaluke mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man huwa wa la ilaha illa anta arrahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus dongo njaluk mapan tolak buala. Yo wajeng. Mana jare pangeran muji kekasihku suwidik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus itu. Di akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simtutur. Itu kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi. Fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi. Wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat, bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah aku kan enggak mau sholawat itu mau, saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boleh kalau dongo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik kan. Malah kadang orang misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad muni Sayyidina aja disoal. Baru kudungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju. Karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja. Doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatin? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak Allahumma alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati wes gremeng tuh seramu tuh kan jangan gak bakat wali. Nah cara kula iku sisih dene. Kula wis sering ngamini dongane wong ngono niku, tapi ning atiku amin maksudnya amin barno mawon Gusti. Dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono berarti. Dadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kaya membaiki di jalali wajhika azimi sultani la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan.
Itu jadi makhluk aneh, itu jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jangan bakat wali, semuanya ikut jadi ini, semuanya ikut. Ya dong ngono, kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi, tapi saya mohon lah, itu di solawat itu usahakan jumlah, paling enggak jumlah solawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau solawat ping 100 itu gak ada salah, biar gue iling-ilingan apa. Kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah, paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya segot-segot sing keren, bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah mengke ra jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya 100. Berarti yang sampean ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasih wong pira pisan, nyebut utang 100, dasar rayu utang ngono-ngono kan. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakat mlebu swarga barokah syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabse ini terus ada an ahli wa ada amman lam yudokhi min mati. Ini alihima anitum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali terus harisun alaikum. Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris, kayak kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang super saja, kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtawuna fadlan min Allahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruka'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Si mahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboh ya. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke ya khisimun. Nah, kalau ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min asaris sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi gue jauh sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya, apa?
di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang itu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada kok kowe ra jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok kowe pancen jarang sujud tenan. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh atas suatu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip, nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Hurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Lane hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi. Kalau ada nur berarti diletakkan ashabul yamin. Kalau nggak ada nur, ashabul shimal. Nah malaikat yang dibawa bigu itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri. Mesti kan. Pemenang yang wudhunya mau dulit sirah tok sidik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap. Mana aneh pepes terus dulat-dulit tok. Iku soben ya itu. Kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok ya khisimun, maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini yang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelo kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nah iso soleh dhewe sakit Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelep-kelip itu. Dicari di syafaat. Ya, imma langsung dituruti Allah wa imma diubasikne neraka. Ya terserah rencanamu piye kon kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan
baik. Makanya cepat. Ya orang full mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min kibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ya. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh, kok ada semangat Pak. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kok ada semangat kok ada ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang enggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan qawamat al-min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuron wa ansimali, nuron sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'ali nuron dan semua tubuh saya jadi nur. Jadi Nabi sudah gitu kan, ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu apa? Waj'alni nuron dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun gelap-gelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon. Kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawadhu wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah tidak. Misalnya saya habis makan mau tidur biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu. Beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawadhu wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Mulane sik ra wajib lah cara fikih kowe wajib maca bismillah cara hukum tauhid karena tadi kalau kita tidak baca bismillah jangan-jangan kita meyakini mangan iku mesti wareg nak ngombe mesti seger padahal kata mesti iki sing dadekno sirik karena seakan-akan makan itu punya kekuatan yang luar biasa. Paham sih kalau maksud? Malah bismillah itu penting sekali, sangat-sangat penting. Karena untuk menetralisir adat sing mulane wis pokoke bismillah. Mulane bismillah dari ulama sing pun usul kan bismillahirrahmanirrahim kabeh maknane Quran disimpen Fatihah, Fatihah disimpen ning bismillah. Bismillah wis hurufe mok 19 sampeyan tau ngitung ya.
Aku wong alim ora tau ngitung lah tetep ora. Perkarane yo maca kitab itu dadi aku pokoke bismillahirrahmanirrahim ku jumlahe pinten? 19. 19 iku disimpen ning bak. Wis 19 karek sithik disimpen ning bak. Kabeh ulama nyingkat bak iku bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Bi sebab kekuasaan ingsun Allah kana makana yang ada menjadi ada wa bi yakunu mayakun dan karena saya saja yang akan ada menjadi ada. Jadi anak putune Ruhin ya saiki dalam skenario ne Allah. Mbah-mbah Ruhin sing dipilih iku ya dalam skenario Tuhan. Dibi kana makana wa bi yakunu mayakun. Lane kula suwun mbuh pas mangan pas turu. Nak lali ya dibaleni ning tengah. Jare Rasulullah bismillahi awalahu wa akhirah. Jadi misalnya tengah-tengah mangan lagi eling, atau tengah-tengah jima, tengah-tengah nopo lah pokoknya sing iku kon maca. Iku ini penting karena tadi kenapa terus setan mutah-mutah tadi sebenarnya setan ini ya seperti kita kan biasa jenenge wong ra di dhuwit ya ora iso ayem wong nak ra mangan ya lesu mosok ape mangan donga kita kan sudah dengan entengnya ngomong gitu mosok wong mangan donga jenenge wiridan tok ya lesu nak ra mangan kita ini sebagai muslim biasa ngomong gitu kan lucu kan di saat yang sama kamu yakin Allah punya makhluk yang jenenge malaikat tanpa makan bisa hidup. Lalu kalau ada protes, tapi kan manusia, kesiku malaikat. Lu bedanya apa dalam mata Tuhan? Dalam pandangan Tuhan. Malaikat ya tidak berkutik. Malaikat itu siapa tuh? Makhluk kan? Bisanya gitu juga karena kekuasaan Allah. Manusia bisanya gini juga karena kekuasaan Allah. Tidak ada bedanya. Makanya malaikat ya wiridan kebanggaan ya Bismillah kita ya napa? Bismillah. Itu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Nah tapi kita mau coba Bismillah itu juarang. Kok mangan wis ngomone Ruhin barang mangan wis ketok iwak pitik. Wah enak iki cocok sing ngono tok. Bae iku langgananku warunge cocok nak masak ngene. Iya cocok meneh ra bayar. Tambah cocok meneh. Kula de kanca lomo tapi rada elek cangkeme. Ngerjajakno kancane tak enak-enak. Yo nyerah bayar. Lomo kok cangkem elek lho. Mun ya mulai saiki jogeman gak maca bismillah. Mergo bismillah niku nyimpen bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mulane Firaun nganti jaduke ngono mergo nulis bismillah. Firaun mletene ngono mergo duwe ijazah apa? Bismillah. Yo Firaun sing terkenal. Mergo dekne ngerti kekuatane dunya ku pangeran. Mulane Firaun akhire iman senajan imane ra ditampa apa. Mergo dekne ngerti kekuatan iku ngerti. Lah saiki lha carane piye? Carane gampang iku mau. Manusa iku wis kadung digawe pangeran ya wis ngene iki yaiku kersane Allah. Lah nek malaikat ora usah malaikat mbek iwak oke beda. Manusa nek ning banyu kok urip mati yo. Nek iwak ning darat kok urip. Apa iwak iso nentokno fisike nek ning darat mati yo ora iso. Ngerti-ngerti nek ning banyu urip nek ning darat mati. Lah ke wali anak ning banyu mati. Ora usah mbek malaikat beda mbek iwak lah yo. Padha ora ro iwak ngalami ngono ya ora roh, kowe ngalami ngene iki ya ora roh, wis ngerti-ngerti. Berhubung terus dielem karena manusia bernafas dengan insan ngene-ngene, nak iwak manusia bernafas mbek paru-paru, nak iwak ambek insan lah sing gawe paru-paru ya sapa sing gawe insan? Ya sapa? Mana wong alim kok terangno. Ya sok wae kan nerangno pangeran. Dadi nak cara wong-wong sing wis usul mbek apa wis pokoke sing ngene iku pangeran. Tapi zaman saiki muni-muni pangeran ku jare gak ilmiah. Ilmiah semuri karena dengan paru-paru ayo repot kok sing bener ilmiah sing goblok ilmiah lah akhirnya sing goblok ku dokter sing bener kiai desa ayo repot wis sabar soalnya zaman akhir itu kula cara pantes tak ketokno tenan keramatku tapi wong kok nuruti nafsu ya perkarane ngoten niku dadi eling-eling ya terus kula suwun tak latih iman cara Quran kan eling-eling awalan apa marra nggih eling-eling ansyaha awala marra. Dadi anggere ana wong kan iku kan critane tiyang kafir teka nang Kanjeng Nabi beto balung sing sudah membiru terus diremes-remes terus disawara wajahe Nabi mat mosok wis dadi balung kaya ngene tangi meneh iku ora akal-akalan mat iku ora masuk akal. Paham nggih? Fa idza huwa khasimum mubin. Dadi manusa iku tukang para padu. Mergo pikirane wis ajur ngene ra mungkin dadi manusa meneh. Kanjeng Nabi dielingno pangeran kon nerangno ning umat
nak Allah iku kuwasa gawe sing sepadane iku. Awale salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa napa mislahu. Mosok zat sing iso gawe langit bumi ngono detaile ngono gedene tirimo balekno wong mati ra iso. Terus kon muni bala. Bala kuwi sakjane omongane kita jawab napa bala. Malane sakjane nak wakaf ki awale salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa mislahu niku wakaf. Terus bala. Bala maknane kita bilang napa bala. Asane iki ilmu ngeten iki mun mati. Ora mati piye sing NU sing biasa wiridan ngono nak mbok waca ping sakmene iku rezekimu jembar. Waca sakmene tolak santet, tolak bala. Dadi sing gedeng darani bid'ah, sing maca jebule mok tolak bala. Akhire wong alim kados kula tersingkir kan. Gak duwe fun kan. Untung ana wong bingung-bingung kok sampean ngaji ngene iki. Lumayan go kegiatan nerangno. Dadi asline kula ya santai. Tekno wong tenan wis. Apa meneh wiridan Yasin ping 41 wis masyhur tenan. Keramat tenan jeneng wong sing maca Yasin piro? 41. Kula wae kudu kalah keramat mek sing maca 41. Kula de kanca wiridane Yasin 41 niku hari terakhir ini berapa tahun maca iku. Niku langsung lawange kebuka iso mlaku tok wali songo. Fi saatin wahidah saat itu juga. Keramat tenan saiki sugih. Ya barokah wiridane sudah mesti. Tapi sering kalau tantang, gue ngeremelete aku tak bredel keramat. Mergo iku kurang ngajar tenan. Aku ulama sing nerangno maknane Quran mbok saingi mbok wiridan 41 terus dadi dhuwit. Ya sempat pede. Lah jajal pede. Lah yo nak wani jajal. Mikir dekne sesuk. Ketoke kalah kula Gus mboten-mboten. Wadah tak wancam tenan den, macam-macam bredel tenan kowe. Quran turun ra kanggo ngene iku. Andai kan surat Yasin menjelma dados iso diskusi mesti mihak kula lah. Artine sampai tak omongi Yasin jenengan kanggo jan niku dadi dhuwit, nek gage kula dadi ilmu terus wong seneng pangeran. Nah ono bener kowe mesti ngoten kula keyakinan kula ngoten malane kula niku dadi. Mergo kula sing iso nerangno ansyaha awalamar. Dadi wong kon eling awalan apa marra. Ya mun ngandel kula. Kula bolak-balik nerangno nek sampean ora iso diterangno api-apian ya tak terangno elek-elekan. Ya elek-elekan kula nerangno ngaji teng pundi-pundi kula mboten bosen ngeling-elingno. Wong nak roh pupune wong wedok ta roh susune iku syahwat. Oke, misale iki sahabat. Tapi nak wong alim kados kula ngerti, ya sesuai awal amarroe. Misale ruhin bae bedigasan ngene, roh pupune wong Afrika. Udo sak susune ketok ki syahwat ta ora? Gak syahwat. Mergo awal amarroh ruhin didesain iku desene organ-organe sarape ora iso sahabat wong Afrika. Saiki nek ngono sahabate krana roh susu apa krana awal amarrah? Krana awal amarrah. Buktine padahal ada kaidah. Jenenge wong lanang roh susune wedok mesti sahabat. Saiki rohin dudono susune wong Afrika. Sahabat ora kena sahabat yo parah berarti. Tapi masalahnya takok wong kelainan kok dijawab repot. Gak jawab. Misal ke Melayu apa ora? Melayu, jare Melayu. Tapi orang Afrika, nyatane kula sering ndelok ning TV, Miss Afrika diperkosa. Jare wong Jawa, ngono dikekno aku ora gelem kok nganti diperkosa. Mergo desaine awala marra. Ya begitu juga masalah pitik. Nggih ngono kula mun nyontokno bolak-balik. Tae wong didesain nak roh tae wong jijik. Tapi cara pitik iku pizza, menarik. Ya pancen awala marra wis beda pitik mbek wong iku beda. Mulane jare wong alim. Tae iku mambu ta ora? Ya karek awal amarah irunge nek takokno pitik ya. Ya sedep, tapi jare manusa mambu. Makanya saya pernah ketika tawaf anak-anak sarang yang idolakan saya itu. Terus saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya ngamini karena doa jenengan mustajab. Moh. Ngaji sik, nak ngaji kok tak dongakno nek eling nek ora ya wis. Ya wis oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau enggak salah pas itu di Mekah. Mulang Bukhari, kalau ngaji Bukhari begini, ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi donga dengar pemultasan. Kalau donga sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umat Rasulillah, purun mulang mboten kedunyane. Ayo amin ya, amin. Wah. Padahal di antara mereka ketok ora sing donga pengen rabi, berkata wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah.
Ini di depan multazam, semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi, purun mulang, purun nopo-nopo teng masyarakat. Wes ikut tok amin amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani haram zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare dikewetok, virginity dipunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdzir gimana terserah gayanya kiai masing mungkin Mustafa nyontokno payudara iki guantung wong dene corak penyerot. Dadi rohen duwe pinter meneh dakare apa dikewetok. Barokahnya tahdzir seperti itu, berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang enggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang enggak bodoni mergo apa dari ilate itu apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan wong tekone masjid wis dak jeleng Allah tok terus gak jelas ilinge itu perkara apa? Loh, kalau itu selingan nggak apa-apa Kang, ya 1 jam, setengah jam. Lian itu ya tetap dibelajarkan halal. Ya, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau buatan sakit ya nyewa, ini kan orang nganggur-nganggur ruhin, Mustafa kan iso disokon mulang mabadik fikih ya. Ojo nyewa aku wis gede larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ra narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng kiai gede. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak pantes. Mulane jane kiai ngundang kiai cilik ae. Kiai gede ku resiko. Ya, misalnya mulang fikih ngongkon aku, wong wis sepakat. Nah, kowe kan sangoni 200 kan pantes kan ya. Kowe piro, Mas? Nyoro. Malah dari bangun kiai cilik itu tak bangel juga. Kalau nak kiai gede, wong nyalami template sidik ya isin. Nak kiai cilik itu ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit, nek kiai cilik ya sakit. Tapi salah ilmu nerangun tapi akhirnya ya stok kono wae makome stok kono. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa. Kiai fikihnya yang ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira ndak ngaji tasawuf, ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kecil-kecilokan. Sama tak cerita, Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu nak kecil-kecilokan fikih lucu. Ya rasa tersinggung sebagai partai fikih ya rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu sering dolan dengan Syaiban Ar-Ra'i. Dia ulama sufi. Sampai muridnya gremeng, misal katas al-hadal badi. Sak jenengan takok wong desa ben. Jadi Imam Syafi'i ben. Takok aneh kan. Mata kulu fi zakat. Zakat cara kue piye? Dan Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Saya juga suka karena saya sering lihat itu di Ihya di beberapa kitab ada. Mata kulu fi zakat. Zakat menurut kamu gimana? Ala madzhabi atau ala madzhabi? Menurut madzhabku apa madzhabmu? Dari Imam Syafi'i. Ya cara madzhab apa? Madzhabku wis roh dhewe. Lha apa takok kowe? Ya rada cangkem elek tapi lucu, Duren. Nah cara aku ya zakat itu wajib kanggo sapa wae, cek kere, cek suka ya kabeh wajib zakat. Lah terus aturannya pangeran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah apa melarat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajibna zakat. Ya man jare takok. Nah cara aku sebenarnya ono bener, saiki aku takok. Wong melarat iku dunyane mesti halal to. Saiki misalnya ono lapangan ning desa terus ono dangdutan mbok pengajian mbok hol. Mbok tuku rafiat tok. Terus digo parkir, lapangane sapa? Lah aku takok. Lapangane sapa? Sak desa kan? Modene tuku rafia terus koyo berhak sing untuk dhuwit kok parkiran. Lah nek alasane lho aku fakir, apa fakir sak desa kowe tok. Mestine kullu fakirin fitil qaryah untuk saham. Ya ora. Soal dekne sing kerja untuk paling akeh lah mergo tuku apa? Tapi nganggo lapangan tanpa pamit sak desa terus koyo paling kuwasa. Hasilnya piye dijalkan? Misale kowe Malioboro ana lapangan utawa apa? Alun-alun utara selatan. Terus kowe mau modal tuku rafia mbok go parkir. Iku milkul amah apa milkuka? Jawab. Milkul amah berarti semua orang berhak. Paling sira berhak sandi mbek Pak Jokowi mergo sugih. Terus hasilnya mbok bagi wong melarat sak desa apa mbok petok? Jawab, tak usah izin biasa wae. Lah iku hasil sangka harta bersama apa sangka donyam dhewe? Ayo jawab.
Kok terus kok mulai dari apa nak wong melarat dunyane mesti pemenah wong melarat engkek tukang gasap. Misalnya Ruhin dadi kondektur bis. Sing numpak kanca jalalen separuh digratisi gak mbek Ruhin kira-kira. Digratisi. Bise sapa itu? Kere engkek. Ya ta. Mboten kok sambayar santai mawon, santai biyahmu. Utawa melarat supir Ruhin nggawa rentalan mobile wong. Terus aku ape lunga, aku tak derek ana santai. Iku gasap to ora. Wong ra melok duwe kok nyilai. Wong melarat dosane ya, kemel jare saya penerok cara pendapat kula napa pendapate jenengan? Ya cara pendapat temen pendapat kok wis roh. Wong melarat lah wajib zakat. Ya iku jenenge wong sufi. Wong sufi sing roh fikih. Dari Imam Syafi'i sakjane sufi yo ngene iki, sufi waras iki maksud wong sufi tapi cek roh fikih. Jadi misalnya kayak melarat terus Jumatan kok wudu mikir iki banyune sapa? Sing bayar listrik sapa? Urun 2.000 botol 3.000. Paling enggak ya maka itu ya urun. Ora tambah sufi tambah juga alasan melarat. Oh, kewajiban suge-suge melarat bagian ngerusak wae. Bareng kerane putung nggak ngerti dakok ngono wae. Kondo panitia masjid, Pak, kerane rusak, Pak. Semare wong sugih do masjid, melane masjid rusak. Mergo melarat lah ya masjid. Lho melarat yo akeh dosane masa melarat terus. Saya contoh gampang ngelola parkir aja coba. Itu lapangannya siapa? Lapangan umum apa edekne? Kok iso terus wae edekne mau urun apa coba? Rafia gini. Rafia udah hasilnya. Rafia berusak gulung ya. 10.000. Biro? 5.000. Untuk ya kan? Sewengi misalnya ada dangdutan. Untuk biro? Untuk nak biro? 500.000 untuk? Angsa. Terus duit 500.000 songko mentasarrufkan lapangan. Iku edine tau sak desa. Tapi sama ini sudah berjalan tak anggap baik. Engko nang terus sing melarat gedemu. Jare ngajine Gus Baik dibagi ya mari fitnah ya ora ngono. Mau aku cerita ben roh dosane ngono. Coba dadi gerakan apa? Wah, mari fitnah kok chaos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pangeran apa? Paling gak gelem istighfar napa? Gelem napa? Istighfar. Lah soal wong liya tak mau cek mentolong melarat tok doyak-oyak. Maksudnya kalau dari Imam Syafi'i ya sakjane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku iki dari Imam Syafi'i, aku iku qadhi, mosok majibno zakat wong melarat kan yo dadi aneh. Lah terus mustahike sapa nek wong melarat dhewe muzaki. Jare sebenarnya ya mau jare takok. Tapi akhirnya lucu. Dia beliau akhirnya. Terus dari Imam Syafi'i, ya fikih ngene iki sing marai atiku bener. Aku itu fikih pemerintahan ya zakat itu ditarik wong sugih dikekno wong melarat. Enak sing melarat zakat mergo ngrasa dunyane syubhat ke alhamdulillah. Mulane dhisik iku wong nak nyifati pangeran nak nyifati wong apik piye? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. La fikih wae sing wajibno infaku fis sarra. Nah cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Pas seneng ya sedekah, pas dharra melarat lah ya sedekah. Ya terus akhirnya kelop. Ya, tapi Imam Syafi'i kan fikih pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat zakat. Oh, kirilah ya tukang ngemel zakat. Itu kan jeruk makan apa? Jeruk. Sehingga terus ada disiplin ya, ada muzaki, ada mustahik cara fikih. Tapi nak cara tadhirul mal. Dia cara tadhirul mal nyucekno donya wong melarat lah ya donyane akeh sing ora suci. Lan kula suwun nggih zakat. Maksudnya nak kowe hasil parkiran kok 500.000 ya zakatno piro nak 2,5% piro ini. Kasih mikir Mustafa malah. Piro 10% 500 kan 50 ya. Piro? 50. 2,5 piro? 12.500. Ya sik kula bono kota masjid dan lumayan giling-gilingan paling ndak dadi robana zalamna anfusana ngrasa salah. Atau ketemu janda-janda ning pojok desa ora ndek Pak, kok kayak 50.000. Duit apa, Cung? Jadi kafarah sampean duwe saham ning lapangan. Pemene ibu-ibu, nak canom rasa kei. Wes biasa bal-balan kowe tau nganggo lapangan. Nah ibu-ibu iku ora melok tau apa? Bal-balan. Jadi kan lumayan gue ngimbangi apa? Tapi aja terus demo ya nak nang parkir ya. Barno wae muga halal iki. Cuma ini cerita, wong melarat lah. Sakjane, aja muni wajib ya apa? Sakjane.
kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna innasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti, ndamel perjanjian dong ya apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon mboten usah istighfar malih pun niki pun niku. Terus deal sebagai deal ini. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna innasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum sa'tamne wong akeh haula itu kesewete mengkono-mengkono wong kabeh bikori natima klan korene perkara badau kang sause iki. Kanu ana sapa ngakeh dzakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh. Maksudnya diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud, kang ora ana pangeran kang hak wujud. Nah cara iki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah iku wujud illallah sause kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafadzkan la ilaha illallah iku yastakbiruna iku sombong sapa ngakeh. Wa yaquluna lan ngucap sapa ngakeh inna latariku alihatina lisairim majrun. Inna ana te kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzataihi iku tetep ing dalam hamzai aina mau te apa wae takut dama kang disi apa mah kados niku kawingi lho tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin. Lisa iren krono penyair majnune kang edan. Maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad, sing kata mereka itu syair yang majnun. Lisa iren kedua penyair majnune kang edan. Eli ajli qoli Muhammadin tegese krono muk nuruti omongane Muhammad. Iki jare wong kafir. Qala ta'ala bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal jaa balik teko sapa Muhammad bil haqqi kelan barang sing hak kelawan barang sing nyata utawa kelan barang sing abadi. Wa saddaqa lan bener sapa Muhammad al mursalina ing wong sing diutus sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Il jaina tegese ingkang teka kabeh bi iklan hak. Wa wa haqqu alla ilaha illallah ana pangeran kang hak wujud illallah kecuali Allah. Innakum ladzaikul adzabil alim. Pun kula terangaken ya terus mulai napa wa qalu ya wailana hadza yaumuddin terus sekedap ini asyara bidzalika. Mun kula terangno kiamat iki, soal kiamat itu seru, ora usah ndelok. Nggih, kiamat itu seru wis ora usah ndelok. Anjing ben kiamat itu semua orang dihisab, termasuk sampean-sampean bareng dihisab. Pertama sing dijak itu jelas salat. Jadi kalau masalah ibadah mahdhu itu salat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangakan ya, terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Bapak malih ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau musta'man. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis cara beragama iku rileks karena fifus satin mintin. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, di antaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitaqatul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh.
Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi. Zaman Nabi itu kan enak ya. Sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Masih aku musuh sampean ini soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Jajal misalnya kiai tukaran mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang, lah iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalahno orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat tuh mujur ya lucu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh. Tidak membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u napa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya napa? Ringan. Ya pun ngoten. Terus ada hisab-hisab yang di kula waca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadilah tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tok ilmu tidak ditakoki wae pangeran ora apa takoki. Ilmu iso nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus serepet sampeyan. Dunya mboten gadah dunya. Lha opo ning dunya nggih ngentosi mati sing mon-mon niku aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun ketakoki. Dia apa mboten gadah napa-napa. Iso ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka napa sekacau kan. Nah, sementing kula terangno ngeten ya. Niki penting rungokno. Mahsyar iku maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, napa tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Nggih semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanteni kan biasa wis donga robbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Saya ulang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis wong akeh maksudnya ini kan cerita. Dadi ki ngakuin apa robbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu.
Apa itu 5 hal itu? Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. KSP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong, apa? Setiap saat salah langsung sepuro. Mohon buatan usah istighfar malih, pun niku. Terus deal, soalnya deal ini. Lah itu ngendikan kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna inna sina au akhtona. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ra kena hisab. Mergo padha-padha ora napa? Paham. Dadi ora ono barokah koyo goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa ini? Utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab napa? Naam. Jadi ya Allah la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab naam. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya agak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anit thoriq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turu sudah ada orang rasani wong enggak macam-macam lah. Wiku ya insyaallah di sepuro pangeran. Dadi ana wali mergo kakean apa? Turu ditakoki, "Kenapa kowe kok turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti." "Kenapa?" "Donya wis rusak tok, patok mboten roh, Gusti." Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira tok. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran nih, kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru, biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gedhe niku sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab na'am. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa, terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang, no? Seimbang kepada alam demokrasi. Jadi kalau agak kecewa ambek sing kritik, mereka insyaallah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen yo dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono wis malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus, Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nak arah dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ora paham wae napa? Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah,
jangan beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyak tulal bari umingkum al mujrima, supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat, terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling tangkap KPK. Berarti penjara mulai juga sisa korupsi jake. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang ini KPK ini mulai disoal, jadi aman lah. Sebuah sing bener di aja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kowe aneh-aneh wae. Kowe wong mukmin kok bakas ngono. Kowe sementing iku nak kowe wedi pangeran kan ra usah polisi, ra usah KPK wis tetep ra usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ra usah pangeran ateis, iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, jadi karep pemilu ini terbebas korupsi, nak ono KPK, urip makmur, nak ono menteri kemakmuran. Pokoknya kuwabe kowe mbok gantungno pejabat negara. Mengane tau hitam jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ono ra keamanan salah polisi. Senengane nyalahno wong. Gue sekali-kali nganggo tauhid. Nah ono adab iku mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat yadaka itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Anut umumnya wong akeh. Kalau terang malih masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu menghisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in. Nah, toh ahli Jaljalut tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa tulis saja. Penerus Ronggo Warsito tulis saja. Zaman gendeng, arah melok gendeng, rakeduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri, wanaknya nakal-nakal. Karena dia disalahkan Allah, karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup, kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi, awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nak ono masjid ra ono menawarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal kenapa menara jadi wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar. Sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara, ada orang ingin sholat, ada masjid tahu orang. Tapi baru kayak ada menaranya kan? Tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur. Dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Loh coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik.
Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan karena yang nolong itu bidan. Ya kan? Dokter gigi. Atau kalau enggak dokter ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Enggak, kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean itu tulis saja. Misalnya sampean enggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kebeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Enggak apa-apa. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ke ahli saraf. Nah, lo buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun saya ada sombong banyak gus-gus alim yang ngaji saya jamul jame, ngaji mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji jamul jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini, kitab ini. Nya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sampean nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli jamul jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya nggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan din kiri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halummu ilayya, wahai orang Quraisy kesini. Terus nabi mulai manggil satu-satu, ya bani abdi amanaf kesini, ya bani fihir kesini. Terus saya ini adalah an-nadhirul mubin, saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabat yada abi labi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf. Afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau nabi tidak memaklumatkan diri, jadi nabi seklunak-klunus. Ketemu wong monggo nggih. Ada temu dia nggih. Sengerti nak nabi ku sapa sih? Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya tuh kitab yang paling aneh di pesantren. Misalnya yang mulai aneh lah. Gak jamul jame. Saya sampai sekarang masih ngajar jamul jame. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul jawame. Kumpulane pira-pira kumpulan. Jadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ya ora ana. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Mane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi ngono. Dadi cara sing model piye duwe. Dadi cukup banyak napa? Cara. Sampe nek ndek cara sitok ora mesti kula nu gak ada cara kathah. Dadi nek dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh, coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok
Oh pondok pilihannya ada, Sarang ada, Pelosok, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Oh, saya kenal Gusnya. Tak anter. Wan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Enggak orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti dulu sih ahli takrib, mesti wong guyu, ahli fathul qori sampai bab sholat. Tulis saja jujur. Maaf, tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja. Ada maafnya barang, maaf. Tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan. Darian modok jenengan 2 tahun. Tapi ini modoknya mau 3 bulan. Mulane ngajine tok bab sholat. Enggak apa-apa. Loh itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus gak apa-apa, kok tak soano Abu Bakar, tak soano Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu ketika ada ayat waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam, ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus, ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye kok umatku dadi masangi benang ini. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya 1 kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya itu kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahi minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada 1 kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawabannya minal fajr. Wis alim gue yakin alim. Memang ikut tak? Masa itu saudara? Ergo gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Akhirnya minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono maksud iki cek kurang sithik gitu terus turun apa? Minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya 1 kalimat atau 1 kata jawab apa? Minal fajar. Itu lolos langsung dokter. Bon pinter. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu kata Nabi jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia.
Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau nggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu, tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin Ahlil ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan itu orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya. Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma izzil Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangka nayar juwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu
kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena